Presiden Cina Xi Jinping mengajukan menyerahkan dokumen intelijen. Donald Trump, ada 2 senator Amerika, ada 1 gubernur bagian Amerika, dan 3 jenderal Amerika yang akan melakukan kudeta terhadap Anda. Kaget Donald Trump. Dia recek ke Badan Intelijen Amerika. Ternyata benar. Sehingga akhirnya ekspor Cina ke Amerika dapat bonus. Kartu truf yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Presiden Xi Jinping? Jangankan perundingan, kursinya saja Donald Trump benar-benar didonkan oleh Xi Jinping. Jadi kursinya Xi Jinping agak tinggi. Kursinya Donald Trump, kursi TK. Gelisah itu. Jadi secara psikologis, Cina sudah don itu wibawa Amerika. Akhirnya kartu truf yang terakhir, Donald Trump serahkan Taiwan kepada Cina. Sehingga akhirnya Donald Trump pulang ke Amerika tanpa bawa apa-apa. Bahkan sampai pernik-pernik hadiah-hadiah dari Cina dibuang semua di bandara Beijing. Khawatir disisipkan alat penyadap. Sehingga mau masuk pesawat kepresidenan Amerika, itu semua barang-barang hadiah-hadiah dari Cina itu dibuang di bandara Beijing. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dimuliakan oleh Allah, pimpinan Muhammadiyah cabang Pare beserta jajarannya, Ibu-ibu Aisyah cabang Pare beserta jajarannya, para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan ni'matul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya.
Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita mengangkat satu tema menyongsong Sofatul Islamiyah global, menyongsong kebangkitan Islam global. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih dalam surah As-Saff ayat 8 sampai 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Mereka, kata Allah, orang-orang kafir ingin memadamkan cahaya agama Allah ini dengan mulut-mulut mereka, statement-statement mereka, media informasi mereka. Tapi Allah tetap meneguhkan agamanya ini walaupun orang-orang kafir benci. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa Al-Huda, petunjuk, yaitu Al-Quranul Karim, wa dinil haqq, dan agama Allah yang hak, yaitu ad-dinul Islam, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menangkan Islam ini di atas semua agama-agama di muka bumi, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Jadi Allah yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini memberikan busra, berita gembira, bahwa masa depan ada di tangan Islam. Sekali lagi, masa depan ada di tangan Islam. Itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila di kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Janji Allah pasti. Ini orang kafir saja percaya. Ya kan? Orang kafir itu percaya bahwa masa depan itu ada di tangan Islam. Nah, kalau orang Islam tidak percaya itu kebangetan. Ya kan? Ya kan? Ada pakar sejarah dari Britania, namanya Arnold Toynbee. Dia melakukan riset itu tahun 1954. Kemudian hasil risetnya dibukukan, bahkan jadi bestseller. Judulnya, sebentar, kok lupa saya. Jadi ujian atas peradaban. Dia karena pakar sejarah gitu ya, di Britania, dia objektif gitu. Ya, jujur. Dia tulis, Islam pernah memimpin dunia ini sepanjang 1342 tahun. Jujur dia, objektif. Setelah itu muncul the Crusade, perang salib. Pertama hampir 200 tahun. Lanjut perang salib yang kedua hampir 600 tahun. Indonesia dapat jatah 350 tahun. Muncul lagi perang salib episode yang ketiga sampai sekarang.
Nah, setelah itu dia menegaskan Islam akan kembali bangkit. Islam akan kembali bangkit memimpin dunia. Tapi di ujung tulisannya itu, dia masih menunjukkan bahwa dia itu seorang kafir yang kafah. Kafir yang kafah itu kan kafir yang kebenciannya terhadap Islam itu sudah sampai ke umbut-umbutnya, sampai di ubun-ubunnya. Jadi di akhir tulisannya itu dia berdoa, semoga ini tidak terjadi. Nah, itu. Jadi walaupun dia pakar sejarah, dia objektif menulis itu, tapi dia masih menunjukkan di akhir tulisannya doa, muga-muga rasido. Gitu. Jadi seperti itu. Arnold Toynbee ini Civilization on Trial, gitu. Ya. Ujian atas peradaban. Gitu. Nah, jadi dia seorang kafir yang kafah, tapi dia percaya karena dia pakar sejarah, dia mempercayai bahwa masa depan itu ada di tangan Islam. Artinya Islam itu akan kembali memimpin dunia ini. Dan tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Nah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis akhir zaman. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, ada 3 pasukan Islam. Satu di Syam, satu di Irak, dan satu di Yaman. Nah, sahabat Rasulullah SAW, beliau minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pilihkan kami. Hanya Rasulullah mengarahkan pada sahabatnya, pilihlah Syam atau Yaman. Artinya di akhir zaman nanti ada 2 pasukan Islam yang ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di Syam dan satu di Yaman. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa Rasulullah SAW tidak mengarahkan para sahabatnya ke Irak? Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saat Rasulullah berada di Madinah Al-Munawwarah, beliau berdiri ke arah timur. Habis itu beliau menunjuk, telunjuknya ini, Rasulullah kata, di sana akan muncul kornus syaitan. Jadi di Irak itu, kata Rasulullah, tempat munculnya tanduk syaitan. Makanya kenapa Rasulullah tidak memberikan arahan kepada para sahabatnya di Irak? Artinya apa? Sumber fitnah akhir zaman, pusat kekacauan seluruh dunia berasal dari Irak. Iftirak, perpecahan kaum muslimin, sumbernya juga dari Irak. Nah, ini. Jadi ini hak. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu hak. Nyata, empiris di lapangan. Nah, itu. Apalagi Allah sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, pasti terjadi. Coba sekarang kita lihat. Rasulullah kan milihkan sahabat, kalau enggak, pilihlah Syam atau Yaman. Nah sekarang Syam bergolak enggak? Bergolak. Yaman bergolak.
Apalagi sekarang Yaman sekarang benar-benar bergolak, ya kan? Artinya Syiah Houthi ini benar-benar pemerintah Yaman baru tegas sekarang ini, ya kan? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pakar-pakar intelijen dunia Islam itu sampai mengambil satu khulasah kesimpulan. Tidak pernah kita melihat orang Iran sesama orang Iran. Ini analisis pakar-pakar intelijen dunia Islam. Ini. Tapi yang terjadi ketika Iran intervensi ke sebuah negara, contoh Lebanon, ya, akhirnya Iran menciptakan milisi Syiah Hizbullah Lebanon yang dipimpin oleh Hasan Nasrullah. Terjadi hampir 30.000 terbunuh. Sesama orang Lebanon saling ketika intervensi Iran. Akhirnya para analis intelijen ini tadi mengatakan ini dampak daripada konsep doktrin wilayatul faqih, konsep imamah yang dimunculkan oleh yang pertama oleh Imam Khomeini. Ini coba kita bergeser ke Suriah, ya, ini kawasan Bilad Syam, bumi Syam, yaitu di Suriah. Di sana ada mulai dari bapaknya Hafid Asad, dilanjutkan anaknya Bashar Asad. Dia punya keberagamannya itu Syiah Nusairiyah. Dari Syiah Nusairiyah itu dia menjadikan imam yang ke-11 Muhammad Al-Askari itu menjadi Tuhan. Yang bawa ajaran itu adalah Muhammad Numair, dijadikan nabi. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Minhajus Sunnah mengeluarkan fatwa Syiah Nusairiyah yang ada di Suriah itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Tegas itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, itu. Lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Itu Syiah Nusairiyah yang ada di ini. Dan benar Pak, ketika saya masuk ke Suriah, hampir 1,5 bulan, saya masuk ke Suriah. Itu kalau sholat Jum'ah, jangan harap kita mendengarkan khutbah Jum'ah itu masalah akidah. Jangan harap. Kalau ada seorang khatib Jum'ah di Suriah, itu dia menyampaikan tentang al-wala wal bara, turun dari mimbar langsung masuk penjara. Itu. Apalagi dia membahas tentang kalimat tauhid, ya kan? Wah, itu sudah masuk penjara. Turun dari mimbar langsung payah. Jadi yang paling banyak pembahasan khotib Jum'ah di Suriah itu lebih banyak masalah toharoh, masalah yang ringan-ringan. Gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kita bergeser ke Irak. Di Irak ya sama. Apa analis pakar-pakar intelijen dunia Islam? Benar. Begitu Iran masuk intervensi ke Irak, lahirlah milisi Syiah yang dipimpin oleh Muqtada Sadar. Apa yang terjadi? Sesama orang Irak saling bunuh. Hampir sama, Pak. Hampir 1 jutaan. Ya. Baik di Irak maupun di Suriah, hampir sama. Gitu. Apalagi ketika di Irak itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Amerika, Israel, ya, Iran kerjasama, dan Amerika merangkul 37 negara sekutunya untuk menghancurkan negara berdaulat yang dipimpin oleh Saddam Hussein. 2003
Ya kan dulu 8 tahun ketika Khomeini bercita-cita untuk ekspansi ke Irak, ya kan, itu hampir berapa yang terbunuh. Kemudian lanjut lagi, ya kan, yaitu antara Amerika, Israel, dan Iran ditambah 37 negara sekutunya. Ya. Dengan modal apa? Fitnah yang dikembangkan oleh Presiden Amerika, George W. Bush. Dia menuduh Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal. Sampai akhirnya Saddam Hussein berhasil ditangkap oleh tentara Amerika. Singkat cerita, dieksekusi mati, hukuman gantung. Begitu juga di Yaman. Di Yaman, ketika Iran memunculkan milisi Syiah Houthi, sampai sekarang kan, sekarang bergolak ini Houthi. Jadi kesimpulannya, pakar-pakar intelijen dunia Islam, dampak daripada konsep doktrin wilayatul faqih yang dikembangkan oleh imam-imam Syiah di beberapa daerah-daerah Timur Tengah ini tadi, ini jadi kesimpulannya pertumpahan darah di Timur Tengah itu dampak daripada konsep wilayatul faqih atau doktrin Syiah imamiyah. Dan Indonesia hampir terjadi. Kapan? 2017. 2017. Makanya pada saat itu Presiden Amerika namanya Barack Obama, dia mengatakan Syiah itu senjata baru Amerika untuk melemahkan dunia Islam. Sehingga akhirnya akhir 2017 Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat CIA memasukkan 3.000 pemuda-pemuda Syiah Iran dan Afghanistan masuk ke Indonesia. 250 ditaruh di Balikpapan. 2.750 ditaruh di Makassar. Qadarullah, saya diundang safari dakwah 10 hari di Pertamina Balikpapan. Alhamdulillah, ini kesempatan emas bagi saya. Saya minta bantuan panitia untuk mengantarkan tempat penampungan pemuda-pemuda Syiah Iran, Afghanistan. Alhamdulillah ketemu. Saya tanya kepada penanggung jawabnya, Pak, ini siapa yang membangun gedung semewah ini? Amerika, Ustaz. Terus keseharian siapa yang menopang? Australia. Bagaimana kesehariannya, Ustaz? Ini benar-benar 250 pemuda Syiah yang ditaruh di Balikpapan ini dimanjakan betul oleh Amerika dan Australia. Contoh, kalau sakit, wajib dibawa ke rumah sakit yang paling elit di Balikpapan. Di sana ada rumah sakit Senwam milik Lipo, James Riyadi. Bahkan saya tanya, itu yang bagian gizi berapa Amerika gajinya? 100 juta rupiah per bulan. Ini bagian gizi saja 100 juta rupiah per bulan. Jadi benar-benar luar biasa. Akhirnya saya melihat gedung itu banyak CCTV. Pojok-pojok banyak CCTV. Saya mikir ini paling ada alat penyadap. Akhirnya saya berhentikan pertanyaan saya. Saya minta bantuan panitia untuk mengantarkan di rumah penanggung jawabnya ini. Alhamdulillah ketemu. Rumahnya persis di depan masjid. Saya adzan maghrib sudah nyanggung di masjid itu. Selesai adzan maghrib, alhamdulillah keluar orangnya. Langsung saya sampaikan, Pak, mohon maaf, saya besok sudah harus terbang ke Jawa. Jatah saya safari dakwah di Pertamina ini cuma 10 hari. Pertanyaan saya terakhir, kira-kira apa maksudnya Amerika mendatangkan 3.000 pemuda Syiah Iran, Afghanistan ke Indonesia? Ustaz, Amerika memaksa Indonesia untuk memberikan suaka politik. Ada apa? Endingnya apa? 2018 akan terjadi revolusi Syiah di Indonesia. Akhirnya Kepala BIN, Badan Intelijen Negara, Jenderal Norman Chaniago, menugaskan Panglima Kodam 5 Brawijaya. Karena ternyata pusat Syiah terbesar se-Asia Tenggara, mana? Jawa Timur.
Pusat Syiah terbesar se-Asia Tenggara, Jawa Timur. Yang paling banyak Bangil, Pasuruan. Malang, di tempat saya, Malang. Pusat pendanaan Syiah terbesar se-Jawa Timur, Malang. Bondowoso, Puger, Jember. Nah sekarang bergeser ke Probolinggo, Lumajang, Banyuwangi, Sampang, Madura. Bahkan di Jawa Timur ini orang-orang Syiah sudah mengamalkan, mengaplikasikan doktrin Syiah. Apa? Keyakinan Syiah. Ahlus Sunnah itu ibadah. Karena Ahlus Sunnah itu kafir. Halal kehormatannya, halal darahnya, halal hartanya. Dan itu sudah dipraktekkan di Jawa Timur. Makanya lahirlah Pergub, Peraturan Gubernur Jawa Timur, untuk memantau pergerakan Syiah di Jawa Timur ini. Bahkan Syiah punya keyakinan Al-Quran belum sempurna. Yang menyempurnakan adalah imam-imam Syiah. Jadi mereka meyakini ada tahrif Al-Quran. Al-Quran belum sempurna. Dan yang menyempurnakan itu adalah imam-imam Syiah. Akhirnya tokoh Sampang, tokoh Syiah Sampang Madura, Tajul Muluk, langsung dia sampai kasasi, Pak. Akhirnya Mahkamah Agung langsung mengeluarkan putusan hukum 4 tahun penjara. Ini resmi atas nama negara. Bahkan sampai pemakaman Ali Khamenei dimakamkan setelah 4 bulan. Itu pakai fikih apa itu? Jadi mayatnya dimakamkan setelah 4 bulan. Jadi kalau kita buka hadis-hadis tentang akhir zaman, Iran itu memang ditakdirkan oleh Allah untuk tempat munculnya Al-Masih Dajjal. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi umat Islam di Indonesia goyah. Ya kan? Umat Islam di Indonesia goyah. Ketika Iran nyerang Israel, ketika Iran nyerang markas-markas militer Amerika yang ada di dunia Arab, umat Islam banyak yang goyah. Hidup Iran. Ya kan? Saya terus bayangkan bagaimana kalau Dajjal muncul. Hidup Dajjal. Ya. Padahal Allah dan Rasulnya sudah memberikan penegasan. Iran itu ditakdirkan oleh Allah tempat munculnya Al-Masih Dajjal. Kota Asbahan, yang kalau kita buka Google Map itu kota Isfahan, Iran. Di belakangnya Dajjal itu ada 70.000 orang Yahudi yang pakai toyalisa, jubah kebanggaan. Ini sudah ditakdirkan seperti itu. Tapi umat Islam Indonesia, berapa kemarin dihitung sama duta besar Iran untuk Indonesia, ternyata yang pro Iran se-Indonesia 24.369 orang. Saya cari itu, kira-kira jamaah pengajian Fatimah, pare ini ono ndak gitu. Saya teliti, insya Allah ndak ada gitu ya. Sehingga akhirnya, jadi yang sampai dihitung itu oleh 24.369, gitu, ya kan? Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, padahal kalau kita lihat buka sejarah, hubungan Iran, Israel, Amerika itu bestie. Hampir 70 tahun. Bestie ini kenapa, Bu? Teman setia, sahabat akrab. Bahkan tokoh-tokoh pakar-pakar sejarah di Iran itu nulis buku, ya kan? Ya kan? Itu nulis buku, dia kan. Khomeini itu disupport oleh Israel untuk mendirikan, segera munculkan revolusi Iran 1979, itu disupport oleh Israel itu 135 juta US dollar.
Peralatan-peralatan perang, peralatan persenjataan itu semua disupport oleh Israel. Kenapa? Karena Israel punya kepentingan. Jadi Israel itu punya kepentingan untuk hidup di dunia Arab, butuh herder. Herder. Penjaga. Penjaga itu siapa? Iran. Nah itu. Jadi seperti itu. Makanya kenapa Indonesia tidak mendukung? Bahkan sampai pemakaman Ali Khomeini, Indonesia tidak mengirim pejabat menteri, hanya diserahkan pada dubes. Akhirnya Iran marah, ya kan? Iran marah. Kenapa Indonesia tidak menghormati jenazahnya Ali Khomeini? Akhirnya Indonesia terpaksa ngirim menteri luar negerinya, Pak Sugiono. Ya kan? Indonesia, kenapa? Indonesia sudah pernah jadi target. Gagal revolusi 2018 itu. Kenapa? Iran terjadi chaos, ya kan? Bahkan waktu itu Kodam 5 Brawijaya itu bergerak mantau pergerakan Syiah di seluruh Jawa Timur. Langsung dari Kodam 5 Brawijaya, Korem bergerak semuanya, Kodim-kodim seluruh Jawa Timur bergerak semuanya. Alhamdulillah, di Iran terjadi chaos, gagallah revolusi Syiah tahun 2018 yang dimotori oleh Jalaluddin Rahmat sama Umar Shahab yang itu pernah gitu. Jadi Umar Shahab itu diundang di gedung PP Muhammadiyah waktu itu, diundang. Monggo kalian sampaikan akidah sampean. Kepingin pimpinan pusat Muhammadiyah itu mendengar langsung dari tokoh Syiah yang masuk di Ahlul Bait Indonesia, API. Itu pimpinannya itu Umar Shahab. Hanya ngomong, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu perwujudan Allah di muka bumi. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah paham, oh ini akidahnya. Dia hulu berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali itu perwujudan Allah, kata orang Syiah. Tokoh Syiah di Indonesia, Ahlul Bait Indonesia, Umar Shahab. Jadi di Indonesia itu ada dua organisasi Syiah, yaitu Ahlul Bait Indonesia API yang dipimpin oleh Umar Shahab. Ini struktural, jalurnya Indonesia, Iran. Kalau Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, itu dipimpin oleh Jalaluddin Rahmat. Itu non struktural. Jadi dia lebih banyak arahnya ke Lebanon yang dipimpin oleh Hasan Nasrullah. Makanya jangan kaget, 150 pemuda Syiah seluruh Jawa Timur itu digembleng oleh Ali Mahdi di Jember, Puger Jember, dilatih. Jadi Ali Mahdi ini nyusup ke Angkatan Laut, setelah itu pensiun dini. Dia ngambil ilmunya, ya kan? Habis itu dia keluar dari Angkatan Laut, dia latih 150 pemuda Syiah Iran, pemuda Syiah Indonesia, Jawa Timur ini dilatih, benar-benar disaring ada 4. Dari 150 yang lulus 4 ini diterbangkan ke Lebanon untuk menguasai operasi intelijen, kontra intelijen, dan operasi-operasi militer. Ini, makanya ini non struktural. Ya kan? Tapi kalau API itu struktural antara Indonesia dan Pakistan. Tapi alhamdulillah gagal. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, banyak di media sosial itu umat Islam yang pro Iran itu marah kepada pemerintah sekarang. Kenapa Indonesia tidak dukung Iran? Nah, itu. Karena Indonesia pernah dijadikan target, Pak. Itu kalau terjadi betul di Indonesia, otomatis sesama orang Indonesia saling bunuh. Seperti yang terjadi di Lebanon, Suriah, Irak, Yaman, sampai sekarang. Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Saya sampai tidak habis pikir itu. Mereka sudah punya keyakinan Ahlus Sunnah itu kafir. Lah, sementara Ahlus Sunnah kok kepingin ngebet sekali, aku terimanan. Terus bagaimana jati dirinya? Itu loh. Sementara Ahlus Sunnah kok kepingin diterima sama Syiah. Gimana harga dirinya itu? Itu loh. Ini kejadian kemarin. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, padahal
Rasulullah itu sudah menegaskan, siapa yang nanti dipersiapkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya. Siapa nanti yang dipersiapkan oleh Allah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Itu sudah jelas. Bisa kita buka dalam surah Al-Isra ayat 7. Ini nas. Pasti. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'a wa'dul akhirah. Apabila datang hukuman Allah yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalangan mufasir, ahli-ahli tafsir menafsirkan saat itulah Allah akan munculkan at-ta'ifah al-mansurah. Kelompok yang akan ditolong oleh Allah. Kelompok yang akan dimenangkan oleh Allah. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, wa aina hum? Di mana keberadaan mereka ya Rasulullah? Qala bi Baitul Maqdis wa akna fil Baitul Maqdis. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Jadi Allah persiapkan itu di mana? Baitul Maqdis, Palestina. Itu Pak. Jadi yang dipersiapkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya, Allah munculkan dari Palestina, bukan Iran. Kenapa kita tidak mau taat kepada apa yang sudah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya? Kita hanya kena propaganda, ya kan? Kita korban propaganda. Wah, ini hidup Iran. Ternyata Iran satu-satunya negara yang bisa berani, ya kan? Ternyata itu sandiwara. Itu high politik tingkat tinggi yang dimainkan oleh Iran, Amerika, dan Israel. Karena mereka ini bestie hampir 70 tahun. Itu di Malang itu sempat saya ditanya oleh jamaah, Pak. Karena jamaah ini ngeyel, Pak. Wangel tuturannya. Ya. Jadi saya ditanya, Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa kenapa dari bestie kok berubah jadi musuh? Ya kan? Dari bestie, dari teman setia, sahabat akrab selama 70 tahun, kok berubah jadi musuh? Dan saya katakan itu makar Allah. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ya kan? Nah ini makar Allah. Ustaz, benar makar Allah. Tapi saya sebagai seorang manusia, tunjukkan ada sebab dan akibat. Tapi ya masuk akal gitu loh. Saya terpikir, wah ini masuk akal juga gitu loh. Jadi pertanyaannya ini maton gitu loh. Itulah kenapa akhirnya Iran diperbolehkan oleh hukum internasional untuk melakukan balas dendam. Boleh enggak? Boleh. Karena kan 4 kali tadi. Sebabnya tadi. Sebab akibat. Akhirnya Iran diperbolehkan melakukan balas dendam, dimanfaatkan oleh Cina. Sehingga hanya rudal-rudal balistik Iran yang ditembakkan ke Israel dan ditembakkan ke markas-markas militer Amerika di negara Teluk, itu semua disupport dari Cina. Kenapa tembakan Iran ke markas militer Amerika yang ada di negara Teluk kok presisi? Apa presisi? Tepat. Tidak melenceng. Ternyata Menteri Luar Negeri Cina mengatakan itu pakai satelit Cina. Makanya Rasulullah pernah, beliau duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan fitnatus sarra. Peperangan dalam rangka memperebutkan sumber daya alam, oil. Jadi ini sudah pernah dikabarkan oleh Rasulullah 1448 tahun yang lalu. Tapi umat Islam tidak, makanya ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Bahkan sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Huru-hara Akhir Zaman. Nah itu kalau kita miliki, ya kan? Kalau kita miliki, insya Allah kita tidak mudah kaget gitu loh. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah rinci, apa-apa yang terjadi sebelum yaumil kiamah rinci sekali. Gitu. Termasuk ini perang Iran, Amerika dan Israel. Itu rebutan oil.
Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Amerika kalah. Akhirnya Amerika masuk perundingan. Muncullah KTT Beijing. Ya kan? Setelah itu, apa yang terjadi? Inilah diplomasi antara diplomat Amerika dan diplomat Cina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Teorinya, kalau peperangan itu harus dimulai dengan peperangan intelijen. Kalau peperangan intelijen sudah dimenangkan, sudah bisa ditebak siapa yang memenangkan peperangan itu. Ternyata benar. Begitu dalam meja perundingan di KTT Beijing itu, Presiden Cina Xi Jinping mengajukan menyerahkan dokumen intelijen. Donald Trump, ada 2 senator Amerika, ada 1 gubernur bagian Amerika, dan 3 jenderal Amerika yang akan melakukan kudeta terhadap Anda. Kaget Donald Trump. Dia recek ke Badan Intelijen Amerika. Ternyata benar. Sehingga akhirnya ekspor Cina ke Amerika dapat bonus. Kartu truf yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Presiden Xi Jinping? Jangankan perundingan, kursinya saja Donald Trump benar-benar didonkan oleh Xi Jinping. Jadi kursinya Xi Jinping agak tinggi. Kursinya Donald Trump, kursi TK. Gelisah itu. Jadi secara psikologis, Cina sudah medon itu wibawa Amerika. Akhirnya kartu truf yang terakhir. Donald Trump serahkan Taiwan kepada Cina. Apa yang terjadi? Akhirnya Donald Trump menyerahkan Taiwan, pada Taiwan itu selama ini disupport oleh Amerika. Persenjataan canggih Taiwan itu dari Amerika. Akhirnya karena kalah perang, akhirnya Taiwan diserahkan pada Cina tanpa peperangan. Selesai. Sehingga akhirnya Donald Trump pulang ke Amerika tanpa bawa apa-apa. Bahkan sampai pernik-pernik hadiah-hadiah dari Cina dibuang semua di bandara Beijing. Khawatir disisipkan alat penyadap. Sehingga mau masuk pesawat kepresidenan Amerika, itu semua barang-barang hadiah-hadiah dari Cina itu dibuang di bandara Beijing. Gitu loh. Akhirnya otomatis selesai KTT Beijing, Amerika dan Iran wajib bergencatan senjata. Ditandatanganilah di Swiss. Semua permintaan Iran lolos. Artinya diserahkan oleh Amerika. Tambah 1. Iran dapat hadiah. Berapa? 300 miliar US dollar. Berarti Amerika tetap ingin menjadikan Iran menjadi bestie untuk mengendalikan negara-negara teluk. Itu loh. Tidak ada satupun perjanjian antara Amerika dan Iran pembelaan terhadap Palestina. Jadi kemarin tuh dunia Islam kena prank oleh Iran. Ditipu, itu takiyah. Itu high politik tingkat tinggi.